Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak doakan anak-anakku sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam pembelajaran online. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa di pembelajaran pertama, yaitu di pertemuan pertama, Bapak menyampaikan yaitu yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1 pengetahuan, 4.1 keterampilan. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan tujuannya adalah menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Itu menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Jadi pada kegiatan hari ini, yaitu di pertemuan kedua ini, kalian dapat menyimpulkan beberapa informasi dari laporan percobaan. Nanti akan Bapak berikan contoh video tayangan. Sahabat Orbit, tahukah kamu? Pada tahun 2006 di kota Salt Lake, Washington dibangun sebuah lampu lava terbesar di dunia setinggi 60 meter untuk menarik wisatawan. Pembuatan lampu lava tersebut menghabiskan dana hingga miliaran rupiah loh. Sejak saat itu, membuat lampu lava sederhana menjadi percobaan sains seru dan dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Kita juga bisa membuatnya loh Sobat Orbit. Lampu lava adalah kreasi yang bisa kita buat dari percobaan reaksi kimia antara air, minyak, dan tablet effervescent. Bahan-bahannya sederhana dan mudah didapatkan di rumah. Penasaran? Yuk kita coba. Bahan yang dibutuhkan adalah botol bekas air mineral kosong ukuran medium, air, minyak goreng, senter, soda kue, pewarna makanan, kertas, garam, dan yang terakhir adalah tablet effervescent. Tablet effervescent ini bisa dengan mudah kamu dapatkan di supermarket terdekat. Biasanya effervescent ini berupa minuman berenergi berbentuk tablet yang dilarutkan dengan air. Mari kita coba. Cara membuatnya, pertama-tama masukkan 1/8 air dalam botol bekas air mineral berukuran medium. Setelah itu, masukkan pewarna oranye dan merah muda agar betul-betul menyerupai lava. Setelah mendapatkan warna yang sesuai, masukkan minyak goreng ke dalam botol yang telah kita isi dengan air dan pewarna tadi. Isi hingga hampir penuh. Diamkan beberapa saat hingga air dan minyak benar-benar terpisah. Setelah air dan minyak terpisah, inilah saatnya menyaksikan atraksi super keren dari lampu lava buatan kita. Caranya, hancurkan tablet effervescent menjadi beberapa bagian kecil. Setelah itu, masukkan ke dalam botol air dan minyak yang telah kita siapkan tadi. Dan lihatlah hasilnya. Wah, keren banget! Tablet effervescent yang bereaksi dengan air terus berbuih dan terangkat melewati minyak. Kenapa bisa begitu ya? Reaksi tersebut terjadi karena air dan minyak tidak dapat menyatu karena tingkat kepadatannya berbeda. Sedangkan tablet effervescent mengandung zat asam yang memiliki komponen pembentuk gas, sehingga akan menimbulkan reaksi buih jika bertemu dengan air. Reaksi tersebut terdorong keluar hingga melewati minyak goreng. Jika kita sulit menemukan tablet effervescent, kita bisa menggunakan baking soda atau soda kue dan garam untuk mendapatkan reaksi yang sama. Mengapa demikian? Karena baking soda memiliki sifat yang sama dengan tablet effervescent dan menjadi salah satu bahan pembuat tablet effervescent.
Sedangkan garam membantu bubuk baking soda mencapai titik permukaan air. Garam memiliki tekstur yang kasar dan massa yang lebih berat dibandingkan dengan baking soda yang bertekstur halus seperti bubuk dan memiliki massa yang lebih ringan. Wah, ternyata dengan bahan-bahan sederhana kita bisa membuat percobaan yang keren banget ya Sobat Orbit. Sekarang coba pasang senter tepat di bawah lampu lava kita dan lihat apa yang terjadi. Wah, super keren! Enjoy the show! Selamat mencoba Sobat Orbit! Sahabat Orbit, susu memiliki banyak fungsi dan manfaat loh. Susu biasanya diartikan sebagai cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia dan manusia. Tetapi kini ada pula produk susu kedelai yang banyak dikonsumsi untuk para penderita kolesterol. Wah, kontras sekali antara susu sapi dan susu kedelai. Yang satunya berasal dari hewan dan satunya lagi dari tumbuhan. Pada episode turbo kali ini, Orbit akan melakukan percobaan terhadap susu sapi dan susu kedelai. Percobaan yang bagaimana? Siapkan bahan-bahan yang diperlukan ya Sobat Orbit, yaitu susu sapi, susu kedelai, beberapa macam pewarna makanan, sabun pencuci piring, cotton bud, dan wadah kecil. Pertama-tama, tuangkan cairan sabun pencuci piring pada wadah kecil. Sekarang kita lakukan percobaan pada susu sapi terlebih dahulu. Tuangkan susu sapi ke dalam piring, lalu ambil pewarna makanan dan teteskan di atas susu. Apa yang akan Orbit lakukan ya pada susu ini? Ambil cotton bud, celupkan pada wadah sabun pencuci piring. Cotton bud ini nantinya akan Orbit tekan pada satu titik piring susu berpewarna loh. Apa yang terjadi ya? Lihat, susu bereaksi menjauh dari titik bersabun pencuci piring itu. Terlihat dari warna-warna yang melebar lalu berputar. Bila dilakukan di titik lainnya, akan terjadi hal yang sama Sobat Orbit. Susu menjauh dari cairan sabun pencuci piring. Sebagian besar susu adalah air, namun juga mengandung vitamin, mineral, protein, dan sedikit lemak. Dan lemak serta protein adalah kandungan dalam susu yang sensitif terhadap perubahan dalam larutan sekitarnya. Ketika Orbit menambahkan sabun, senyawa yang ada pada sabun memecah protein dan lemak yang terkandung pada susu. Reaksi memecah protein dan lemak itu pun terlihat apabila susu telah diberi pewarna. Maka dari itu, susu berpewarna nampak menyorong keluar, membelok, memutar, membentuk gulungan, dan mengerut. Lalu, bagaimana bila hal tersebut dilakukan pada susu kedelai? Mari kita buktikan bersama-sama. Tuangkan susu kedelai ke dalam piring, kemudian teteskan pewarna makanan pada susu. Lalu, tekan cotton bud yang sudah dilumuri cairan sabun pencuci piring dan lihat reaksinya. Ternyata, susu sapi dan susu kedelai sama-sama menjauh dari sabun pencuci piring Sobat Orbit, melebar dan berputar. Mengapa bisa begitu ya? Padahal asal-muasal kedua susu tersebut berbeda. Yang satunya hewani dan satunya lagi nabati. Tidak hanya susu sapi yang memiliki kandungan lemak dan protein,
Kedelai pun demikian. Karena itu, reaksi yang dihasilkan dari kedua percobaan tadi adalah sama. Anak-anak sekalian, pada contoh informasi laporan percobaan dalam video tayangan atau teks laporan dalam bentuk teks laporan percobaan informasinya, kalian bisa mengamati model-model teks laporan percobaan baik dalam bentuk video tayangan ataupun tulisan. Untuk itu, ada tugas yang harus kalian lakukan selama pembelajaran di rumah adalah dapat menyimpulkan informasi laporan percobaan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk tugas kalian adalah menyimpulkan informasi teks laporan percobaan dari video tayangan pada hari ini. Nah, caranya tetap tugas ini dikerjakan di kertas folio dan kumpulkan melalui Messenger, WA Group, atau aplikasi yang lain. Yang mana yang lebih mudah buat kalian, silahkan. Karena bagaimanapun juga pembelajaran ini harus terus berjalan. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Harapannya adalah kalian tetap semangat dalam belajar, tidak patah semangat, tidak putus asa, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, dari kegiatan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan magfirah. Ada kata yang salah dari Bapak, mohon maaf, dan ada yang kurang, mohon maaf. Bapak hanya berusaha supaya kegiatan ini tetap berjalan dan kalian tetap belajar, dan mudah-mudahan wabah cepat berakhir. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.